seperti dapur yang masih aktif, namun banyak yang mengalami kesurupan di tempat ini. Dan saya akan ajak pemirsa untuk melihat apa yang sudah dilakukan Aiko. Aiko mendeteksi dengan caranya, ya, mengajak semuanya di sini untuk bermain. Aku cek menang. Ya, kita memperhatikan Aiko. Terus aku orang balik badan, terus juga oke. Ya. Jadi saya juga. Aiko sedang bilang, ini sekarang giliran saya yang ngambil batunya. Dan Ini jauh nih, dia melempar aku. Kalau melempar pasti dia kasih posisi yang agak jauh sih. ada berapa banyak yang main saat ini? Mungkin lebih dari 8. Rame-rame ya, maksudnya yang main beneran apa yang nonton? Kalau yang main sama aku cuma kan kita tadi hobi semuanya, yang menang cuma berdua terus Sweet, yang menang aku. Jadi dia main duluan, nah setelah ini dia main. Oh iya, baik. Artinya yang bermain 4 orang. Ya. 4 makhluk ya. 4 makhluk ya. Dan yang lainnya nonton. Yang nonton. Ada yang di atas sana. Yang main 2. Yang main 2. Hanya yang home pimpa semuanya. Siapa yang menang setelah itu Sweet. Nah yang Sweet itu yang berdua main siapa sih yang bikin Ki. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti sekarang giliran Aiko jalan. Ini adalah permainan, mungkin banyak yang bilang. Kalau aku tuh nggak tahu, maksudnya ya memang aku nggak permainan setiap daerah kan beda. Iya. Aku balik badan dimarahin, aku suruh ngambil. Oh, nggak boleh balik badan. Jadi mesti ngambilnya. Nggak boleh ngelihat ya. Jadi baliknya tuh lihatnya mana nih? Ini diketawain ya. Aku diketawain. Karena jauh yang ngambilnya. Terus lagi. Kalau kan selalu nggak pernah. Aku kalah terus. Oke. Ini jauh loh, ngambil dari situ jauh loh. Oh, caranya beda ya dengan cara yang biasa kita mainkan. Aiko ada yang lari keluar ini sebenarnya. Ada yang lari keluar. Nanti aku nggak. Coba kamu nembangin, dia minta kamu ini. Nih. Cuplak suangnya tenggelenter. Mambu ketundung kutel Tampu lewale Sopo uyun deliake Sir pong deli kopong sir. Ini kok kedorong terus ya? Sir pong deli kopong. Sepi sudah ya? Di belakang. Kita coba ke belakang. Ngumpet di belakang, Ya. satu di sini sih. Dia mesti ngumpet di. Iya, tapi yang jadi PR dia bisa nembus itu ya. Bisa. Nah ini kita coba ke belakang. Yuk. Ada satu sini banyak banget itu yang aku bilangnya candy ya. Candy. Namanya siapa? Bentuknya candy. Oh, pocong. Ada berapa banyak? Di sebelah sana tuh ada satu. Saya kok nggak tahu sebelah sini bentuknya beda. Kayak setengah terbuka gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kalau yang lain sih masih berbentuk pocong ya. Kalau yang lain dia kayak gak kebuka tapi masih ada kainnya gitu. Yang ketutup cuma bagian. Artinya talinya terlepas. Astagfirullahaladzim, ini jadi kamu tadi dengar Ada ngerasa ada yang kaburan nggak sih? iya, ini lari yang semua ya. Lari tapi melata di lantai. Terus ada yang ngumpet terus dia mau mengalihkan mau ke belakang nih. Ayo. Aku boleh ini ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi nggak seperti ini. Sini saya merinding semua ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Banyak banget ini mengumpul di sini semua. Pantesan tadi yang anak kecil-kecil tadi nggak terlalu suka di sini ya.
Aiko kalau nggak akan ribut atau apa, mendingan kita nggak usah di sini, nggak apa-apa. Baik ya, di pojok sana ada kamar mandi sebenarnya. Dan di kamar terus ini saya astagfirullahaladzim, udah. Istighfar, aku istighfar, jangan dilawan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, kencang ini baunya pemirsa di rumah ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita terpojok, di posisi pojok dan ya, ini baunya anyir sekali ya, bau apa kayak darah yang sudah cukup lama. Kita harus ya. Beneran baunya di bawah masih ada. Saya nyium juga ya, Tarik nafas dulu, kita duduk dulu. Saya juga cium semuanya ya. Baunya cukup luar biasa. Cuma kuntilanak tadi itu baru turun. Sampai dari depan aku turun. Astagfirullahaladzim. Dia ada ngikutin terus dari tadi. Aduh, aku nggak tahu kuntilanak, nggak tahu dia pakai baju biasa. Astagfirullahaladzim, ya. Dia masih di sana ya, masih terdiam. Dia masih muter sana sini. Tempat apa kayak ini dan apa menurut masyarakat setempat? Kita lihat cuplikannya. Di balik keramahan dan keindahan kota Kediri, masih menyisakan kisah mistis yang belum terungkap. Tim Masih Dunia Lain menemukan sebuah bangunan bekas sangkar yang memiliki aura sangat negatif. Konon, bangunan ini berdiri di atas pemakaman. Hayal, banyak pengunjung yang kerap mengalami kesurupan. Sosok hitam bermata merah dan mengenakan jubah hitam sering terlihat di kawasan ini. Tak hanya itu, tawa anak-anak kecil sering terdengar ketika malam datang, dan sosok putri cantik pun sering terlihat di sini. Sering ada penampakan, terus ada suara-suara anak kecil-kecil itu banyak. Terus ada sosok hitam. Di sini juga ada nama putri cantik itu seperti Cina wajahnya, rambutnya panjang, awaknya juga temu. Sanggupkah peserta mengungkap kisah mistis di lokasi kali ini? Saksikan sekarang di Masih Dunia Lain. Ya, ada dua dimensi yang berbeda ya. Di tempat ini penuh dengan anak-anak kecil yang bermain. Di mana pemirsa di rumah, ini lokasi uji nyali kita masih aktif. Biasanya kita hadir di lokasi uji nyali yang ditinggalkan beberapa lama, berpuluh-puluh tahun. Namun lokasi uji nyali kita ini masih aktif, namun setiap jam 4 sore sudah ditinggalkan. Ya, saya akan membuka penutup mata Anda. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Baik, Aiko, artinya di ruangan ini anak-anak kecil dan sebagian sana. Yang buat sekarang yang ada di sini ya, di lingkungan, dia di belakang nggak terlalu mau. Di bagian depan situ juga mungkin sekitar 6 orangan. Tadi kan banyak ya, sekarang nggak tahu tinggal 6 orang, mungkin sebagian yang ngumpet dan ini bang pocong itu banyak sekali di sana. Tadi ada baru lagi tuh kayak sosok putih mana. Tadi juga ada sempat ngeliat yang bau anyir yang tiba-tiba. Baunya bener-bener ini bener-bener bau anyir, darah, bener-bener darah banget yang di bagian sana. Dan aku ngeliat juga ada sosok
besar tinggi yang dibalik dari bawah. Iya, Yang baik. menguasai. Baik, terima kasih Eko. Lokasi uji nyali kamu ini mutar keliling. Ya, dari sini keluar sana sampai dengan sini. Dan permainannya adalah pegang BT ini. Sebelum kamu mulai, kamu lempar ke mana saja. Ya, setelah itu kamu sekali main, habis itu kamu baru boleh berkeliling di tempat ini. Lilin saya akan letakkan di samping sini, ya. Setelah kamu melemparkan satu lemparan, kamu bermain sekali. Kamu tahu permainan ini? Iya, insya Allah tahu. Saya setelah lempar sekali, kamu sekali main, habis itu kamu ambil baru kamu keliling. Iya. Sampaikan apa yang kamu rasakan, jangan terus kamu suatu tempat. Iya. Baik, selamat uji nyali. Iya. Iya, nama saya Rama. Di sini saya ingin menguji nyali saya. Harus bermain ini dulu. Sudah. Sekarang saya akan berkeliling. Ya. Astagfirullah. Saya melihat bayangan. Astagfirullah. Seperti ada yang memegang pundak saya. Saya mendengar suara. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Seperti ada yang memegang pundak saya. Astagfirullah. Allah, saya semakin mendengar suara. Saya mendengar suara. Ya Allah, pundak saya di sini semakin dingin. Saya tadi belum sempat melihat di monitor ya, namun dia masih kerasukan di tempat pertama kita tinggalkan. Tenang diseng ya. Siapa namanya? Siapa namanya yang hadir? Wali. Nggak tahu siapa yang hadir saat ini. Kan saya sudah kasih tahu nama saya. Lampu gak popol, dikira namanya siapa lagi? Apa ini pacar-pacar ini? Terang-terang ya. Nanti kita matikan lampunya ya. Ya. Kata dia kenapa ini terang-terang gitu ya? Senang main di sini, senang main di sini. Aku sih nunggu ini. Ya nunggu di sini ya. Banyak yang nunggu di sini. Oke. Nggak ada yang nyuruh tapi nunggunya di sini ya, senang di sini ya. Terus di sini katanya, maaf nih ya, pernah terjadi kesurupan massal. Ya, pernah terjadi kesurupan massal. Kenapa? Ada yang salah sama anak-anaknya kenapa? Aku boleh kontrol ini. Boleh kontrol.
Ya pemirsa di rumah, mitosnya ada beberapa masyarakat di sini yang benar-benar mendengar. Jadi tidak jauh dari ruangan ini ada sanggar ya. Sanggar itu ada alat-alat seperti gamelan dan sejenisnya. Setiap malam Jumat Legi, ini dia dengerin saya sebenarnya ya. Setiap malam Jumat Legi itu alat-alatnya bunyi semuanya. Apa kalian yang membunyikan alat-alat itu? Hah? Ada upacara malam Jumat Leginya? Ada upacara nih gini? Siapa sing upacara nih gini rame-rame? Kowe seneng nyekel apa? Sing sering dibunyikan sama kamu, yang sering dibunyikan sama kamu. Itu alat apa yang sering kamu bunyikan di sini yang seneng? Aku sering nyekel gong. Gong. Baik, sedikit mungkin saya ceritakan bahwa pada saat kita ya di siang hari sampai di sini tiba-tiba disambut oleh suara gong. Sementara gong itu tergeletak di lantai. Kita tidak bisa ambil gambarnya, sayang sekali. Lalu kita penasaran kenapa kok gong itu tergeletak di lantai bisa bunyi seperti pada saat tergantung. Kalian nyambut kita datang kemari? Senang dengan datang kita kemari? Aku rasa senang macam-macam. Nggak senang terang-terang katanya ya? Nggak senang terang-terang katanya. Ya, baik. Masih boleh ngobrol apa gimana? Masih boleh ngobrol? Di sini katanya di dapur sini sering ada yang mecah-mecahin gelas. Gelas kalau sudah jam 4 gak ada yang berani kerja di sini. Kenapa? Kamu yang lepas lem mecah-mecahin juga? Hah? Nah, gini ganggu ya? Ya. Berarti setiap jam 4 ya senang ya di sini main. Jam 4 setelah jam 4 malam, setelah jam 4 sore ya pakai yang main. Katanya kalau jam 4 itu yang kecil-kecil seperti kamu yang keluar katanya di sini. Benar? Hah? Iya. Lalu ada 2 laki perempuan yang nempel, kamu kenal di belakang saya. Hah? Itu kenapa mereka nempel gitu? Laki sama perempuan nempel. Kamu lihat di belakang saya? Hah? Berani ceritakan nggak itu kenapa? Oh, nggak berani dia. Kang Arif ada Kang Arif? Berarti ada satu yang kita harus cari tahu lebih dalam lagi. Ada laki-laki dan perempuan yang nempel di belakang. Jadi nempelnya aneh sekali. Kang Arif mau? Kita sudah cukup. Ya udah ketakutan dengan cahaya. Ya tenang sih kau apa ya? Ya. Betul ya, keluar ya. Ya. Pulang ya. Ya. Udah. Udah. Yuk pulang dulu. Pulang dulu yuk. Ya, baik. Sudah mari baik. Namanya siapa tadi? Rama. Rama, kita berdiri dulu ya. Kita coba berdiri. Maaf, saya bantu. Saya bantu deh. Yuk. Ya. Kita kembali ke sana ya, Rama. Tarik napas dulu. Ya, sebentar. Mau minum nggak? Tak ambil minum ya. Buru sebentar. Ya. Istighfar. Start doa.
Baik, Rama. Ya, tarik nafas dulu. Ini lelah sekali ya, pemirsa. Kang Arif ya. Tadi kalau Kang Arif kan anak-anak tapi tidak terlalu kecil ya anak-anak ini ya. Ya, ada beberapa sih yang masuk tadi. Ada beberapa ya. Ya, ada beberapa, artinya Ada banyak lebih dari satu ya. Tadi saya tidak sempat melihat di monitor, belum sempat sampai dengan monitoringnya. Tadi kamu sempat lempar itunya, batunya. Terus saya nggak ngerti tadi apa yang terjadi tiba-tiba, mungkin bisa diceritakan. Dari arah belakang saya kayak ada lewat seperti batu hitam itu. Terus saya masuk ke depan dulu, kayak ada yang Sini, megang. Jawil pegang ya, yang krem gitu. Terus berat itu. Oh, saya semakin mendengar suara. Saya mendengar suara. Ya Allah, pundak saya di sini semakin dingin. Ya, Bismillah. Jadi setelah kamu lempar, kamu sempat jalan, main. Habis itu lilinnya kamu ambil? Iya, saya ambil. Habis itu berarti gangguannya dari luar tadi yang paling kuat ya? Iya, dari belakang sini. Dari sebelah kiri. Baik, terima kasih, nanti boleh dipon. Terima kasih sudah bersama kami ya. Ada yang sakit atau apa nanti kasih tahu ke kita. Iya. Salam hormat buat keluarga. Iya. Silakan. Baik, kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, boleh masuk silakan. Baik, kamu sudah berada di lokasi uji nyali ya? Ya, ikutin saya dulu, maaf. Sekarang boleh balik badannya, maaf. Ya, saya akan buka penutup matanya. Iya. Kak Arif, artinya tadi sempat dideteksi sama Aiko pocong banyak sekali di bagian luar sana. Bahkan ada tadi terlihat laki-laki dan perempuan nempel. Nih, ada laki-laki dan perempuan nempel, kita nggak tahu nih kenapa nempelnya. Terus tadi Aiko juga bilang ada satu pocong yang ikatannya terlepas. Ya, jadi segini doang yang terlihat ya. Itu kita masih terus gali, dan pada saat tadi kita tanya kerasukan tadi ya, katanya belum mendapatkan hal yang ini. Kalau menurut Kang Arif, perbedaan tempat dengan tempat, tiba-tiba ada makhluk yang berbeda mungkin ya. Sebetulnya di area ini, area luar sama area sekitar ini adalah memang area makam. Ya, ini pemakaman ya, pemakaman di zaman itu ya, dan masih ada yang tertinggal di sini Kang Arif. Ya. Baik, saya akan memberikan penerangan untuk Anda. Namun lilin ini saya akan letakkan di sini dulu. Ya, tugas kamu adalah, kamu pernah tahu permainan deprak gunung ini? Pernah. Nah, pegang ini lilinnya. Habis itu kamu boleh lempar kemana, main sekali. Setelah itu kamu baru boleh ambil lilin ini dan keliling di tempat ini. Ya. Baik, sudah mengerti soal peraturan uji nyali? Sudah. Selamat beruji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kristianto. Saya di sini untuk uji nyali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Saya melihat sosok bayangan yang terlintas tadi di situ. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Saya melihat sosok berpakaian putih sekelebatan begitu, pemirsa. Ya Allah. Badan terasa berat berjalan saya sekarang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. 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 Di sini ada barang yang sudah lama. Allahu Akbar. Saya sekarang mencium bau seperti bau anyir begitu, bau darah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Ada sesuatu yang berdiri di situ. Tegak berdiri. Ya di situ tadi ya. Kayak bunyi-bunyi gong. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Yang uti yang kakong. Astagfirullahalazim. Putih-putih di situ. Astagfirullah. Ada sesuatu yang berdiri di situ. Tegak berdiri. Astagfirullahaladzim. Saya sekarang sangat berat berjalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pundak saya terasa ada yang menaiki di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kembali kerasukannya terjadi di tempat ini ya. Tenang dulu ya, gak ada yang jahat, gak ada yang mau nyakitin ya. Ya, maaf saya pegang ya. Tenang dulu ya. Pemirsa di rumah, kembali lagi peserta kita ini yang memelihara kuku ya. Berkali-kali saya bilang kuku ini bukan untuk dipelihara. Di jempolnya kita lihat. Kuku ini adalah merupakan tempat berlindungnya para makhluk gaib atau setan. Siapa namanya? Boleh tahu? Ya, saya. Nama saya Ali. Apa tuh kamu ini apa? Ya. Tujuan saya dan anak yang kamu masuk ini ya untuk beruji nyali. Jadi ini sebenarnya udah ngawur nih, maksudnya harusnya nggak boleh kerasukan seperti ini ya. Kenapa kau suka dengan anak ini apa Bi? Aku merasa terganggu dengan aku ya. Terganggu. Banyak yang bilang setelah jam 4 banyak orang yang nggak boleh kemari ya, benar ya? Ya. Setelah jam 4 ini tempat kalian. Jam 4 sore. Sampai jam berapa biasanya kalian aktif di sini? Sampai jam 5 pagi subuh. Banyak yang bilang setelah jam 4 itu udah nggak boleh kerja di sini. Ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Mak boleh ya? Malam Jumat Legi di sebelah luar ada sanggar, ada alat-alat musiknya. Ya. Alat-alat gong segala macam. Penjaga sini bilang setiap malam Jumat Legi semua alat-alat musiknya bunyi. Aku kancaku sing ngene. Kamu bisa nembang lagunya. Oh, itu yang loro kae iso. Yang bisa sini ya. Oh, yang tugas nembang yang perempuan itu ya. Lalu kenapa malam Jumat Legi ada upacara apa malam itu? Biar ngene iki lek kuburan, ngene iki kuburan. Iya, betul. Ini di sini adalah kuburan ya, betul sekali. Masih ada yang terpendam di sini? Iya, Nek. Masih. Baik. Artinya benar ya, malam Jumat Legi itu ada upacara ya. Upacaranya untuk apa? Apa? Perkumpulan untuk apa? Mungkin kalian saling kumpul untuk apa? Mendengar. Kalau misalnya sih, iya wis. Saya mau nanya satu lagi, maaf saya nanya satu lagi ya. Ada
ada laki-laki dan perempuan yang nempel di sana. Oh, mereka nempel seperti itu. Udah ngerti. Ngerti? Ngerti. Ya, baik. Kalau gitu ada satu lagi pertanyaan saya. Ada tali pengikat yang lepas dari makhluk mungkin yang kalau kita sebut pocong. Tali bagian atasnya lepas. Kenapa tali atasnya lepas? Takono langsung ikut goreng ini sopo. Oh, ya. Enggak. Ya udah. Kalau gitu saya akan pergi. Tapi kamu harus pergi juga dari anak ini ya. Saya akan pergi tapi kamu harus pergi juga. Kasihan anaknya. Ya, kasihan anaknya mesti pergi juga kamunya. Minggir bola. Iya. Saya akan minggir. Tapi anak ini harus kamu lepas dulu. Minggir. Minggato kowe iki minggato. Iya, saya akan minggat dari sini. Tapi kamu harus pergi dari anak ini. Giro, kowe ini giro. Iya, saya akan pergi dari sini. Saya akan tinggal, habis itu kamu tinggalkan anak ini ya. Ya? Minggir. Benar? Minggir. Baik, silakan. Tunggu. Oh, nggak bisa. Saya harus jaga anak ini. Saya harus jaga anak ini. Saya masih tunggu kamu untuk keluar. Saat ini kamu berdiri di bawah kuburan seseorang. Ya, kuburan siapa kita ada kuburan. Banyak, masih ada banyak di sini ya. Masih ada banyak. Artinya mereka saat ini pun dalam keadaan tidak terima pada saat dibuat bangunan ini. Ya. Mereka tidak terima pada saat bangunan ini ada. Mereka jadi ikut mengganggu di sini. Ya. Baik, pemirsa mungkin yang baru bergabung, tempat ini adalah tempat dapur yang pasti sangat aktif. Namun setiap jam 4 sore sudah tidak ada yang berani lagi aktif di tempat ini. Terima kasih, ya. Sekarang kamu boleh pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkuras habis ada ya. Baik Kang Ari, banyak sekali orang yang takut dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya itu bisa jadi obat ya sebenarnya. Ya insya Allah. Kita semua datang dari Allah dan kita serahkan balik kepada Allah. Mas, maaf. Ayah, tak bantu. Ya, tak bantu duduk ya. Lurus kesek, lurus kesek. Maaf. Nah, ini dulu, tenangin dulu. Dia minta maaf nih, kamu jadi kotor-kotoran deket gini ya. Kamu emang nggak tadi kemari nih? Apa? Ingat gak kemari tiba-tiba? Tadi kamu di sebelah sana lo harusnya ya. Nggak ingat. Nggak ingat ya. Itu yang saya katakan tadi, masuk dimensi lain. Masuk dimensi lain ya. Dia saya ajak berdiri boleh? Kita coba ya. Nah, fisiknya bagus ya, luar biasa. Kita di sini ngobrol sejenak ya. Dia maaf dalam keadaan kamu seperti ini saya tanya-tanya. Ini kenapa
apa yang kamu rasakan tadi di tempat ini? Sempat bermain tadi? Iya, sempat bermain di situ. Terus saya tadi di sini melihat apa itu tinggi, tegak, badannya tegap. Iya. Ya. Ada sesuatu yang berdiri di situ, tegak berdiri. Astagfirullahaladzim. Terus yang di situ ada perempuan nggak jelas begitu. Saya melihat sosok berpakaian putih sekelebatan begitu. Pemirsa, ya Allah, saya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kamu sempat ngap ya, lihat ini di sana, lihat ini di sana, lihat ini di sana, sehingga akhirnya belum sempat berpikir panjang langsung hilang. Iya. Wah, luar biasa. Api yang muncul itu kamu bisa lihat warnanya apa? Seperti kuning kemerahan begitu tadi. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Salam hormat buat keluarga, nanti dibersihkan di luar. Ya, terima kasih Kak ya. Baik, Kang Arif kembali lagi. Mungkin tadi terlalu cepat ya. Banyak yang bilang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang nggak mau nyebutin, takut, serem. Aduh, apaan sih? Jangan ngomong begituan, dia bilang gitu ya. Iya, emang itu salah satu penyakit manusia. Ya, cinta dunia dan takut mati. Iya. Baik, sekarang kita akan kembali ke posisi tengah lagi. Ya, mari silakan. Baik, Kang Arif. Artinya sudah terbukti bahwa terjadi perbedaan dimensi ya. Dimensi yang berbeda. Sini silakan. Ada wanita lagi di sana, ada 2 wanita dan laki-laki yang sedang nempel, ya. Ada pocong mungkin yang disebut, tapi terlepas ya, atasnya talinya hilang. Mungkin seperti itu kali ya. Aneh. Tadi pada saat kita tanya, ya wes tanya aja sama yang dikubur di sini, gitu katanya. Artinya ada yang ngubur, ada yang ngapain nih, berarti yang ngubur nih ya. Poinnya artinya yang ngubur ada yang melakukan kesalahan. Ya, itu yang jadi perbincangan kita. Ada 3 hal. Ya, kenapa malam Jumat Legi semua alat jadi bunyi seperti karawitan. Lalu pocong ini dan itu udah bersama kita aja silakan. Baik, sambil kita terangkan juga. Ya, kamu sudah masuk di lokasi uji nyali. Ya. Saya akan buka penutup matanya. Ya. Saya akan ngobrol dengan Kang Arif, cepat perhatikan baik-baik ya. Ada 3 hal tadi Kang Arif ya. Pertama yang jadi pertanyaan saya, mungkin Kang Arif punya pendapat tersendiri tentang laki-laki dan perempuan yang menempel ini. Iya. Ya. Insya Allah itu juga menunjukkan bahwa ketika hidupnya yang melakukan sesuatu yang salah. Ya. Nanti kita akan rapikan itu ya. Tahan dulu Kang Arif, jangan langsung diceritakan semuanya. Ya, nanti kita akan rapikan. Yang kedua ada pocong tapi ikatnya hilang. Lalu pada saat tadi kita tanya sama yang kerasukan, tanya aja sama yang ngubur katanya gitu. Nah, terus kenapa setiap malam Jumat Legi karawitan, jadi dekat sini ada sanggar, semua alat-alat musiknya berbunyi. Dan di sini anak-anak terus bermain. Tugas kamu uji nyali, pegang betenya. Kamu tahu permainan ini? Tahu. Ya, lempar ke satu titik, habis itu kamu jalan sekali, dan setelah itu, terima kasih, kamu boleh mengambil lilin yang saya letakkan di sini. Maksud jalan doang atau sambil cengkrek? Ambil cengkrek. Begini. Ya, lempar sekali, terus cengkrek sekali, balik. Ya, ininya betenya kamu ambil, taruh di sini. Baru ini kamu boleh keliling. Lokasi uji nyali kamu sampai dengan belakang ada dapur. Dapur ini setiap jam 4 tidak ada lagi yang aktivitas, karena setiap jam 4 mengalami gangguan-gangguan. Ya, ini masih aktif tapi ditinggalkan setiap jam 4 sore. Baik, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Itu juga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Di dalam setiap pergantian waktu pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berhak. Ya. Nanti Kang Arif akan terangkan secara detailnya ya. Baik, selamat beruji nyali. Mari. Baik. Assalamualaikum. Yang Uti, yang Kakong, Mbah, Bude, Pak De, Kakak, Adek, permisi. Saya di sini Juliet. Mbah, yang Uti, yang Kakung, saya Juliet. Oke, saya dengar sesuatu di situ, kayak ular jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya antara penasaran sama takut sebenarnya. Cuman saya harus berani. Oke. Assalamualaikum. Permisi. Saya di sini tidak bermaksud untuk mengganggu.
Saya tidak ada bermaksud juga untuk menantang. Oke. Assalamualaikum. Ada apa yang Kakung? Saya tidak bermaksud untuk mengganggu di sini ya. Saya cuma beruji nyali. Oke. Assalamualaikum. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Dari tadi saya dengar suara-suara aneh itu. Ya di situ tadi ya. Kayak bunyi-bunyi gong. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Yang Uti, yang Kakung, astagfirullahalazim. Putih-putih di situ. Assalamualaikum. Dijawab dong yang Uti, yang Kakung. Assalamualaikum. Saya terangkan lagi di sini, saya tidak bermaksud untuk mengganggu atau menantang. Oke, saya di sini hanya bermaksud untuk beruji nyali ya, Mbak Uti. Kok Mbak Uti terus? Assalamualaikum. Tuh, astagfirullahalazim. Ada suara di situ. Itu suaranya kayak orang ngorok gitu deh. Oke, di atas ini saya dengar suara kayak di dek. Oke. Iya, di sini lagi nih. Yang Uti, yang Kakung, Kakak, Ade, Bude, Pade. Aku dengar kayak kresek gitu loh. Aku nggak tahu sih itu apa ya. Assalamualaikum. Oke, suasana cukup tenang pemirsa. Assalamualaikum. Oke. Astagfirullahalazim. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Pemirsa, saya melihat bayangan putih dari arah sini. Semakin mendekat pemirsa, semakin mendekat. Assalamualaikum. Oke. Astagfirullahalazim. Oke, ini gentong plastik gitu ngegelinding sendiri. Assalamualaikum. Oke, mana tadi? Ke atasnya. Ini dia. Oke, cukup tenang. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa yang? Saya dengar suara jendela diketuk-ketuk terus ya di situ. Halo. Assalamualaikum. Kakak, Ade, Bude, yang Uti, yang Kakung. Wih, oke. Saya dengar suara baru, entah di sebelah mana saya nggak tahu. Oke, di sana. Di luar, tepatnya di luar. Nah, ternyata masnya. Waalaikumsalam. Kaget ya? Iya, kirain. Maaf, saya lepas dulu ya. Angkat agak dengar ya. Namanya siapa tadi? Juliet. Kita mundur sedikit. Ini ngap sekali ya ruangan kita ya. Panas sekali ya. Ini sakit sekali ruangan kita saat ini. Kita punya siapa? Juliet. Iya, Juliet luar biasa. Ya, tadi sempat saya sikapi. Cukup berani ya, berkeliling, berkomunikasi. Kamu terganggu dengan sebelah kiri tadi? Iya, sebelah kiri, kanan, sama atas itu. Ada apa di sebelah kiri? Kalau sebelah kiri kan tadi ada ini ya, kayak gentong plastik. Nah, dia tuh tadinya tuh berdiri. Tentu pas aku berdiri di sebelah sini, aku melihat ke arah yang sana kan, luar sana. Tentu dia gelempang sendiri gitu. Assalamualaikum. Oke, astagfirullahalazim. Oke, ini gentong plastik gitu ngegelinding sendiri. Selain ini jatuh, kayak ada tembok. Kalau ditonjokin pasti gimana ya, suara tembok ditonjokin gitu.
Jadi kayak supaya suara tembok dipukul ya. Di sini juga, situ juga. Ya, baik, terima kasih sudah bersama kami, luar biasa. Sudah mulai ada titik-titik terang yang kita dapatkan dari kamu. Ya, luar biasa. Namanya siapa tadi? Juliet. Kamu berhasil di dalam uji nyali. Oke, makasih. Ya, salam hormat buat keluarga. Ya, makasih. Baik, silakan. Pemirsa di rumah, luar biasa ya. Anak ini luar biasa. Banyak orang yang memang penasaran. Sesungguhnya memang ada perjanjian di mana iblis meminta untuk tidak terlihat oleh manusia. Artinya dia memiliki kelemahan pada saat kita lihat. Pada saat kita lihat artinya kita akan lebih khusyuk lagi dan kita tidak bisa digoda oleh mereka. Namun kadang-kadang yang membuat kita takut, mereka muncul dalam keadaan tiba-tiba. Itu yang membuat kita terperanjat ya. Saat ini kita sudah bersama dengan salah satu peserta lagi. Silakan Aiko, maju. Ya, kamu sudah masuk lokasi uji nyali, saya akan buka penutup matanya ya. Dengar Mbak E? Iya. Ya. Oke, tutup matanya. Silakan Aiko. Oke, di sini tadi saya sempat berinteraksi dengan sosok banyak yang dibilang pocong ya. Tapi anehnya salah satu pocong itu saya prediksi adalah wanita yang kaliannya itu terlepas sampai di bagian pinggang. Dan yang terakhir yang berinteraksi dengan saya adalah sosok kuntilanak yang ada di sana. Anyir sekali, hati-hati dengan bau anyir. Kenapa? Nanti kamu hilang konsentrasi malah masuk ya. Betul, ya? Mendingan pergi ya. Ya, kalau sudah mulai mencium bau anyirnya tadi. Dan kalau kecium usahakan dibuang lagi udaranya. Jangan dihirup. Udaranya dibuang lagi karena makhluk-makhluk halus kadang-kadang masuk lewat udara ya. Baik, saya akan memberikan lilin, namun saya akan letakkan di sana, maaf Aiko. Saya akan letakkan di sana. Tugas kamu pertama, maaf batunya, ya. Tugas kamu pertama adalah. Ini banyak nih lagi main. Nah, ya. Tugas kamu pertama, maaf batunya boleh dipegang. Pada saat sebelum kamu main, kamu lempar. Ini tahu maaf apa di sini namanya? Udah lupa namanya tiaprak gunung ya. Tiaprak gunung itu lempar ke salah satu tempat ya. Habis itu lompat ke sana ambil. Udah mulai ngajakin main. Setelah itu balik kemari, ambil batunya. Batunya kamu letakkan kembali di sana. Habis itu kamu boleh ambil lilinnya dan keliling tempat kamu sampai dengan bagian luar sana. Ya, silakan. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Sudah. Semangat? Semangat. Ya, baik. Selamat uji nyali. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sepertinya saya mendengar suara. Assalamualaikum. Permisi. Sepertinya saya mendengar suara di atas sana. Ya Allah. Langkah saya semakin berat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, sepertinya ada suara dari sana. Ya Allah. Ada yang mengikuti saya, ya Allah. Tadi sempat blackout ya, pingsan terus tiba-tiba kerasukan seperti ini.
saya belum berani ngambil ikatan lehernya. Masih takutnya tercekik ya. Kita biarkan dulu karena dia tenang sekali. Yang di dalam sana bisa dengar suara saya. Bisa ya berarti ya. Sudah cukup lama tinggal di tempat ini. Sana Pak, bantuin. Sana. Nggak apa? Kenapa tadi kenapa? Saya Suwi, sudah lama di sini Suwi. Suwi ya, Suwi ya, sudah lama ada di sini ya. Lalu ada sosok perempuan yang tali pocongnya ke atas. Itu kamu ya? Astagfirullahaladzim. Kemari ingin bertanya, siapa yang melepaskan tali pocong kamu? Siapa yang ambil tali pocongnya? Ada seseorang yang ambil tali pocongnya? Siapa yang ambil tali pocongnya? Orang sini ya. Laki-laki atau perempuan yang ambil? Lanang, laki-laki. Tali pocong kamu diambil, kamu balas dendam gak sama dia? Balas dendam, menyerang laki-laki itu. Pertanyaan saya, tali pocong kamu diambil oleh laki-laki, terus laki-laki itu kamu hantuin sampai meninggal atau masih hidup saat ini? Oh masih hidup, orangnya masih hidup ya? Hidup dalam keadaan layak atau apa? Hidup dalam keadaan gila. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu buat gila? Kamu terlihat kamu terus, berarti kamu bayang-bayangi terus di setiap tempat. Kamu tahu nggak kenapa tali pocong kamu diambil, tujuannya buat apa? Iya nanti saya akan pergi ya. Baik, terima kasih ya udah barengan di sini. Terima kasih banyak. Boleh tahu siapa namanya? Surti. Baik Surti, saya mau tanya. Ada laki-laki dan perempuan kok nempel terus itu di belakang. Badannya jadi satu. Kamu kenal nggak? Teman kamu di sini. Baik, Kang Arif ada di sini. Ini badannya sudah ini semua yang lunglai dan dia dalam keadaan menahan punggung. Baik Kang Arif, tadi pesertanya sempat pingsan sesaat lalu tiba-tiba langsung masuk ya. Kita doakan. Ya, aku mau ngalih katanya. Aku mau pergi, mau ngalih, mau pindah. Mau ngalih, mau pindah. Astagfirullahaladzim. Ya. Namanya siapa? Maaf tadi namanya siapa? Peserta kita? Mbak. Ya pasti Mbak. Nah, kita coba duduk ya Mbak E. Ya. Mbak, istighfar, astagfirullah. Oke. Ya, terus. Namanya siapa tadi Mbak? Neni, kamu sadar nggak? Kamu sekarang nangis nih. Coba air matanya dibatin ya. Sini, saya cek berdiri dulu ya. Maaf, saya pegang maaf. Ya, kita balik sini. Kang Arif, mohon maaf. Ya. Neni.
Kamu tadi pingsan loh. Sebelum kamu pingsan, apa yang kamu lihat di sini tadi? Saya melihat apa itu bajunya itu bergerak sendiri. Sepertinya ada seorang perempuan di belakang. Samping sini lagi ya? Iya. Baju aja yang bergerak gitu? Iya. Dan saya mendengar suara dari sana. Sepertinya saya mendengar suara di atas sana. Terus habis itu apa yang membuat kamu sampai pusing atau pingsan tadi? Ada yang mengikuti saya. Berasa ada yang diikutin? Iya. Dan saat ini aman atau masih berasa berat atau apa? Insya Allah aman. Aman insya Allah ya. Nah, ini yang mengikuti itu tadi ada suara yang dibisikkan atau apa gitu? Tidak ada. Terasa udaranya atau apa ngikutin ya? Iya, udaranya panas. Kok panas terus ngikutin gitu ya, mau pergi ya? Habis itu kamu tiba-tiba hilang? Iya. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Nanti dibersihkan di luar ya. Salam hormat buat keluarga semuanya. Makasih. Makasih. Nah. Baik Kang Arif, ini luar biasa. Peserta kita pun luar biasa semua ya kesempatan kali ini. Dan ada beberapa yang sudah merasakan cukup kuat sekali. Di antaranya semua yang hadir di sini pesertanya melihat sesuatu. Bahkan bukan cuma hanya melihat, mendengar juga. Ya. Baik, jadi kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, silakan. Baik, kamu sudah masuk di lokasi uji nyali, ya. Saya akan buka penutup matanya. Baik Yohanes, terima kasih sudah ikut acara uji nyali. Ya. Saya akan terangkan sedikit bahwa peserta mengalami kerasukan yang cukup luar biasa ya Kang Arif ya. Ya. Dan dari tempat ini sama tempat sana berbeda ya. Ya, berbeda. Berbeda sekali. Berbeda auranya. Auranya berbeda dan hampir rasanya ya. Masuk bentuk wujudnya juga berbeda ya. Lain. Dan dari tadi menurut Kang Arif banyak sekali yang kerasukan di tempat ini. Iya. Dibanding di bagian luar, tapi penampakan banyak di bagian luar ya. Penampakannya banyak lagi, ada pocong, ada segala macam ya. Dan ada baju jalan sendiri, ini luar biasa sekali. Tempat ini tempat yang aktif. Ya. Saya kasih tahu kamu, tempat ini masih aktif. Beda dengan tempat-tempat uji nyali lainnya. Tapi sudah setelah jam 4 semuanya takut budal pergi semuanya dari sini. Tidak ada yang melakukan kegiatan karena sering sekali terganggu setelah jam 4 sore. Saya akan memberikan lilin ini, namun tidak kamu pegang, kamu taruh di sini dulu. Yang kamu mainkan pertama adalah, tahu permainan ini? Ini deprak gunung, ya. Jadi kamu lempar dulu ini di salah satu kotak, habis itu kamu cingkrik setiap kotaknya, habis itu kamu ambil lagi batunya, cingkrik sampai balik kemari, lalu taruh di sini. Setelah itu kamu ambil lilinnya, kamu boleh berkeliling di tempat ini. Oh iya. Lokasi uji nyali kamu sampai keluar sana. Ya. Baik, ini permainan lama nih anak-anak. Sekarang memang sudah tidak tahu lagi. Silakan. Jadi dilempar dulu. Dilempar dulu, tapi kita setelah keluar ya. Oh iya. Setelah kita keluar ya. Oh, iya. Lempar, cingkrik sampai sana, balik lagi, ambil, taruh sini, kamu boleh keliling. Sudah mengerti soal uji nyali? Sudah. Siap. Selamat uji nyali. Ya. Permisi. Shalom. Selamat malam. Nama saya Yohanes. Saya di sini tidak berniat untuk mengganggu. Saya di sini cuma ingin menguji nyali saya. Permisi. Selamat malam. Shalom semuanya. Permisi. Ada suara pemirsa bergema dari arah sana. Pemirsa, saya melihat bayangan putih dari arah sini. Semakin mendekat pemirsa, semakin mendekat. Selanjutnya, masih dunia lain. Tunjukkanlah, ya, di hadapan kamera dong. Ya, di hadapan kamera. Jangan begitu. Permisi. Ada suara pemirsa bergema dari arah sana. Pemirsa,
Saya melihat bayangan putih dari arah sini. Semakin mendekat pemirsa, semakin mendekat. Semakin mendekat. Aduh, ya. Saya nggak usah jelasin ke pemirsa di rumah. Kondisi seperti ini, ya. Siapa gue? Ya. Siapa gue? Mengingatkan kita semua yang hidup pasti akan mati, ya. Dan ini posisinya menghadap ke kanan, ya. Menghadap ke kanan. Saya berada di dalam kuburnya, ya. Ini tuh kuburanmu di sini, ya. Kuburanmu di sini, ya. Iya, nanti saya terangkan, ya. Maaf, ya. Oh, ini berarti kita berdiri di kuburan kamu, ya. Iya. Maaf, dilangkahin, ya, kuburannya. Maaf, ya. Marah nggak waktu tiba-tiba tempat ini dibuat bangunan? Aku masuk. Masuk ya, Masuk apa? Nggak dipindahkan, kenapa? Kenapa nggak dipindahin? Iya, karena nggak dipindahin karena nggak ada keluarga kamu yang datang. Harusnya kalau ada keluarga kamu yang datang, keluarga kamu ngakuin kuburan kamu di sini, pasti dipindahin dari sini. Ya. Iya, sudah lama. Teman-teman kamu udah pada pindah semua, dipindahin, ya? Ini artinya kan itu mungkin pelajaran buat kita. Iya. Kalaupun tidak ziarah sebenarnya cukup dengan mendoakan dari rumah, insya Allah bakal nyampe kok. Ini memang sama sekali tidak mendoakan beliau. Tidak ada yang datang, tidak ada yang ngapa. Iya. Sehingga akhirnya kita mungkin yang orang-orang terdahulu di sini udah selesai gitu, nggak ada keluarganya, gimana mau dipindahin gitu, ya. Kamu kesel nggak sama keluargamu yang nggak datang? Pegel. Pegel. Pegel banget, ya. Terus lali, ya, kalau pernah milih, ya. Iya, nanti kita doakan di sini, ya. Dulu kerja keras buat keluarga, ya. Sekarang nggak ada yang datang, nggak ada yang kirim doa, nggak ada yang apa, ya. Tapi semua itu kesalahan kamu juga. Jadi kalau kita ngajarin sama orang-orang di rumah, sama keluarga bahwa datang mendoakan itu bagus, pasti akan datang. Kamu dulu ngajarin nggak sama mereka? Sama ke situ. Tapi ini kabeh. Suruh aku. Ini sifat zaman dia terdahulunya Israel. Bukan kesalahan angkuh. Angkuh, ya. Selama hidupnya ini adalah orang yang angkuh sebenarnya, makanya keluarganya mungkin melupakan beliau ini. Kita coba bisa ajak berdiri, saya lihat pada saat dia berdiri. Boleh berdiri? Ngatek ya? Ngatek ya? Bisa ngatek? Sono. Iya. Boten ganggu kok. Orangnya api. Saya mau tanya sama kamu, ya. Artinya kamu sudah tinggal di sini, artinya kamu sudah barengan sama yang ada di sini, ya? Sudah barengan. Malam Jumat lagi ada karawitan yang sering nyala. Alat-alat musik itu di ruangan sebelah sana nyala semua, bunyi semuanya. Kamu ikutan di sana? Aku mau dulu. So cuma ngeliat aja, ya? Ya. Jangan lihat. Terus yang dolanan musiknya siapa?
Saya dolanan kuwi kanca-kanca kabeh. Pinter dolan gamelan. Ada perempuan yang suka linden ya? Iya. Dekat sini masih ada. Masih di sini. Kalau gitu, ada yang ingin disampaikan sama keluarga kamu mungkin? Enggak pengen tahu aku. Tongake ya. Pegel di sini ya. Kalau untuk dipindah kayaknya nggak mungkin ini ya, tapi didoakan, nanti didoain. Ini anunya beneran seperti ini ya, di bawah sini ya posisi dia ya? Iya. Seperti ini. Baik, terima kasih ya. Sudah bersama kita. Ini pelajaran yang luar biasa yang saya dapat dari kamu dan mudah-mudahan akan nanti disampaikan sama seluruh keluarga ya. Motor suan ge? Baleni ya, dipulangkan ya. Ya. Pulang ya. Harus pulang. Ya. Nah, lu dewe apa dibantuin? Ya wes kan sampai no, tapi motor saya ya. Belum terli. Namanya siapa tadi? Namanya siapa mas? Yohanes. Iya mas. Baik Yohanes ya. Mas Yohanes ya. Capeknya Paul ya, maaf ya. Iya. Kita duduk dulu aja sambil ngobrol nggak apa? Kalau bisa diperhatiin boleh nggak, Li? Itu goyang sendiri loh dari tadi. Iya memang. Ini di sini gangguan terkuat memang di tempat ini nih. Yohanes, ada yang kamu ingin ceritakan nggak sama kita? Tadi saya melihat bau amis yang awalnya di sini, terus kemudian saya sering mendengar suara gong sama ketukan pintu seperti ini. Terus ditambah lagi itu bayangan putih itu terus membayangi saya. Terus dibayangi saya di belakang maupun di depan itu terus saya dibayangin, tidak ada habisnya. Dan kemudian pada saat itu semakin mendekat, saya tidak bisa kontrol akhirnya. Iya. Masuk. Permisi. Ada suara pemirsa bergema dari arah sana. Pemirsa, saya melihat bayangan putih dari arah sini. Semakin mendekat pemirsa, semakin mendekat. Baik, kita berdiri dulu. Yohanes, silakan. Baik, Aiko masih ada sesuatu di sana? Banyak banget sih. Iya. Jangan diajak itu, maksud takutnya nanti akan. Itu yang cewek sih dari tadi udah sedikit agak merasa terganggu, tapi bukan sosok sindennya ya, lebih seperti yang biasa kita lihat kita sebut kuntilanak ya. Ya, baik cukup ya. Baik Yohanes, terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin memberatkan kamu. Kalau ada yang sakit atau apa nanti kita obati di bagian luar ya. Terima kasih, salam hormat buat keluarga ya. Ya, terima kasih. Baik, semakin malam semakin larut dan interaksi semakin luar biasa. Tempat ini kelihatannya kecil namun energi mistisnya sangat amat tinggi ya. Dan kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, silakan. Baik, Anda sudah masuk di lokasi uji nyali, ya? Ya, geser lagi. Sudah. Nah, ini sudah mulai ada sedikit ngepleng dia ini. Ini ya. Silakan, Aiko. Rafia, di sini banyak sekali sosok yang seperti pocong ya. Wanita juga banyak, apalagi di bagian luar sana tidak menutup kemungkinan untuk mereka akan mengganggu ke sini. Dan nanti kamu akan mendengar tanggapan, tau nggak? Kalau kayak ada tanggapan gamelan, itu nanti ada yang nyinden semua segala macem. Terus ada nanti tercium bau, kadang harum, kadang amis. Tapi kalau amis, ingat jangan kamu bertempat satu tempat itu. Dan jangan dihirup terus. Iya, pindah langsung. Batukin atau dibuang gitu ya. Ya, baik, cukup Aiko? Cukup. Saya akan memberikan link, maaf, tapi kita taruh di bagian sana ya.
Kenapa ditaruh di bagian sana dulu? Kamu harus bermain ini. Kamu tahu permainan ini? Apa sih, plak sodor? Iya. Plak sodor kalau di sini bahasanya ya. Baik, pegang dulu. Nanti kamu lempar ya. Habis itu kamu jingkrik, kamu ambil lagi balik, terus kamu taruh di sana batunya. Ini kan misalnya udah dilempar satu-satu kan. Nah, dilempar terus kamu jingkrik. Dan di mana batu itu ada, kamu nggak boleh jingkrikin. Iya. Ya, kamu lewat ke sana dulu, puter, balik lagi ambil, baru kemari. Iya. Lalu lempar situ. Iya. Pokoknya habis itu jangan dilempar, letakkan di situ, ambil lilinnya. Ada anak kecil yang ngajakin kamu main atau kamu terdengar suara tertarik tangan atau baju, ikutin aja, berarti dia ngajakin main. Main ya. Tapi di sini. Ya. Baik, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berat banget ini. Ada seperti suara yang mendesah di atas sih. Ada kayak seperti apa sih, kilatan-kilatan di depan saya. Kilatan berwarna hijau, seperti di ruang luar ada seperti kayu yang dipukul. Lagi terdengar lagi, berhenti. Lagi-lagi bau harum. Ada yang seperti apa sih, terbang. Kita masih terperangah, mungkin termasuk saya juga ya. Terus seakan-akan mata kita tidak mau lepas dari pergerakan yang digerakkan ini ya, kamera kita digerakkan. Dan menurut Aiko ini anak-anak kecil ya? Iya, jadi anak kecil, jadi kayak misalnya mereka lagi bermain nyenggol, yang satunya mainan gantungan gitu loh. Karena ya itu tempat selayaknya aktivitas sehari-hari gitu loh, Li. Iya. Dia nggak tahu kalau itu kamera, kan? Iya, jadi kayak ya. Pelan sekali tadi bergerak. Coba kita lihat lagi peserta uji nyali kita, apakah masih ada pergerakan di kameranya, silakan. Innahu min Sulaimana wa innahu ala bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya mencium bau seperti bau tape. Bau tape tapi harum. Ada apa sih, krok-krok gitu loh. Itu la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi saya datang ke sini dengan damai. Itu ada rokok. Dia mati. Saya datang ke sini dengan damai, dia menyala lagi. Tunjukkanlah di hadapan kamera, jangan begitu. Innahu min Sulaimana wa innahu alla bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkanlah di hadapan kamera, jangan seperti itu. Tunjukkanlah ya di hadapan kamera dong. Ya, di hadapan kamera, jangan begitu. Innahu min Sulaimana wa innahu alla bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam. Ya. Saya ambil ini ya. Oh iya. Lepasin dulu ya. Bisa? Mana ya? Saya nggak bantu.
Nah ini kamera ini tadi terlihat oleh kita dia bergerak ke atas dan ke bawah, sementara kamu lihat sendiri tidak ada yang gerakin ya? Tidak. Nggak tahu malah kalau kameranya gerak. Iya. Ini tapi pelan sekali ya gerakannya. Baik, sudah terlihat ya kamera ini. Dari sinilah tadi yang mungkin Allah bisa di rumah lihat tidak ada sesuatu di belakangnya saat ini dan langsung bersinggungan dengan tembok. Tunjukkanlah di hadapan kamera. Jangan seperti itu. Tunjukkanlah ya di hadapan kamera dong. Ya di hadapan kamera. Jangan begitu. Baik, terima kasih. Dan ini mohon maaf mungkin saat ini kita berdiri di sebuah kuburan yang kita nggak sadar ya. Iya. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin mungkin yang di sini semuanya. Dan terima kasih juga buat kamu luar biasa. Walaupun kamu melihat sesuatu, ya, tapi kamu berusaha untuk mengalahkan ketakutan diri kamu sendiri. Ya. Terima kasih, kamu berhasil dalam uji nyali. Salam hormat buat keluarga. Iya. Ya, Terima kasih. Iya. Baik Aiko, tanpa terasa dan oleh Kang Arif juga, mari kita tunggu Kang Arif kehadiran di sini. Luar biasa hari ini ya. Hari ini ya. Silakan. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Namun ada satu hal yang belum terungkap ya. Tadi ritual gamelan setiap malam Jumat Legi sudah terungkap ya. Lalu di sini juga ada makom, benar berarti dulu ada bekas pemakaman di sini. Dan selain itu juga ada wanita yang pocongnya ternyata diambil talinya. Ya, talinya sudah diambil. Keilmuan tertentu ya. Ya. Dan itu untuk ilmu tertentu ya. Iya. Ilmu tertentu ya, talinya ya Kang Arif. Dan ini harus tali perawan gitu ya. Iya, biasanya seperti itu. Dan akhirnya orang itu jadi gila. Ya, jadi gila saat ini dan masih hidup. Aduh, tidak sesuai dengan risiko yang kita ambil sebenarnya, itu terlalu bodoh sekali. Dan yang satu yang belum tertebak ini, ada laki-laki dan perempuan nempel. Nah ini mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin Aiko ada pandangan tersendiri. Untuk di sini tidak usah jawab nih, ya, gimana nih? Mending nggak usah karena itu sangat ini ya terlalu dalam ya. Tadi yang jelas ya Ali yakin pemirsa di rumah juga udah mengerti ya mungkin Kang Arif ya. Pokoknya mereka itu tidak bisa terpisahkan dengan mungkin ada bisa dibilang azab ya. Astagfirullahaladzim ya, wallahu alam itu ya. Wallahu alam. Kita masih punya adab lah mungkin ya. Biarkan itu. Baik, Aiko, tempat ini luar biasa sekali malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan yang bisa Aiko ambil dengan kejadian-kejadian ini. Salah satunya mungkin kita harus mendoakan mungkin keluarga kita yang sudah ada ya. Pastinya. Terus satu lagi ya, ilmu itu semuanya baik. Ilmu itu baik jika kita perlakukan dengan baik. Ilmu itu akan menyesatkan kita jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, malah menyalahgunakannya. Buat saya seperti itu yang saya ambil dari kesimpulan kali ini. Baik, terima kasih Aiko. Dan mungkin Kang Arif, ziarah makam memang kadang-kadang ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan ya. Nah, mungkin kalau yang boleh nih, kan seenggaknya akhirnya kita tahu ini makom Ahlul Bait keluarga kita tidak terbengkalai gitu kan ya. Mungkin ada baiknya kita hadir dan ziarah makam. Akhirnya seperti ini mungkin ada beberapa yang makomnya tidak dihadiri oleh keluarga-keluarganya, akhirnya terbengkalai dan akhirnya diuruk nih. Diuruk akhirnya tertimbun seperti ini. Mungkin Kang Arif mungkin ada pendapat sendiri. Ya, kalau soal pemakaman itu kan intinya tujuan kita hidup adalah kematian, ya kan? Artinya soal yang saya akan ulas justru bukan soal makamnya, tapi pada saat pergantian jam 4 sore di sini. Oh, yang tertarik dengan hal ini yang harus setiap jam 4 harus pergi semua dari sini. Baik, silakan. Jadi intinya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Dalam pergantian siang dan malam ya, itu ada tanda-tanda tulisan Allah. Mengapa setelah sholat asar nggak boleh sholat sunnah? Kenapa setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah? Karena di situ ada pergantian. Dan ini hanya orang-orang yang berakal aja, dan akalnya yang diangkat oleh Allah. Nah, sehingga dalam pergantian, misalkan contoh orang sakit tipes, kenapa dia datangnya malam? Malam menuju maghrib itu panas badannya, lalu pagi dia kembali lagi normal. Nah itu tentunya juga ada satu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah jadi hal ini ketika Allah memerintahkan di dalam pergantian itu
banyaklah bertasbih kepada Allah. Jadi kuncinya adalah kalau kita tidak ingin diganggu pada saat pergantian ini, maka banyak sering bertasbih di sini. Insya Allah. Tempat berarti akan aman lagi ya. Insya Allah. Jadi tidak ada lagi mitos setelah jam 4 harus ditinggalkan tempat ini. Ya, baik. Terima kasih Kang Hari, terima kasih Aiko, terima kasih Kediri, terima kasih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.